selama sebulan kita bicara kita harus keluar dari mencari nama. Babel, kekacauan disebabkan oleh karena masing-masing orang mau menonjol, mau mencari nama. Itulah awal dari semua masalah di bumi. Paling kaya, paling hebat, paling cantik, paling berkuasa. Nah, orang mau berkata paling. Ini yang menyebabkan kekacauan. Dan kita mesti keluar dari sistem itu, tujuan hidup itu. Hari ini kita mau berbicara tentang kematian yang memberkati. Mungkin kata kematian itu kita tidak suka, ya. Oleh karena itu saya kasih tanda petik kematian. Jadi bukan hanya mati nanti mati dikubur, tapi hidupmu mesti mati dari keakuan, keinginan. Babel itu paling hebat, paling ternama, nah itu mesti disalibkan. Ya, kita mesti mati. Saya melihat gambar ini, gambar apa ini? Kok ada orang begini? Ini nanti kita mendengar cerita tentang 4 orang kusta. Ya, nanti kita akan dengarkan cerita itu. Tetapi inilah kehidupan daripada 4 orang ini yang kusta sebetulnya sudah orang buangan, tidak berharga. Tapi ternyata bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara di sini yang merasa, apa toh artinya hidup? Kok saya begini tok? Jangan takut. Kalau saudara mau benar-benar cinta Tuhan, engkau bisa dipakai justru oleh Tuhan. Jadi Tuhan bisa memakai yang lemah, ya, dengan syarat ini. Mari kita baca ayat acuan kita, Yohanes 12 ayat 24 bersama-sama kita bersuara 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Iya. Kalau sudah membaca Alkitab, saudara bisa ulang-ulang, tapi kadang-kadang tidak merema, tidak menyentuh. Ya, ini mempunyai arti yang sangat dalam. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum, dia tidak jatuh ke tanah, dia tetap satu biji. Itulah kehidupan kita yang ingin berbuah, ingin berguna. Ya, saudaraku, saudara mesti jatuh ke tanah. Dan itu persis dengan kehidupan Saulus yang hebat. Dia murid orang terpandai, Gamaliel. Dia orang yang ternama. Dan dia cukup orang yang kaya raya karena bisa menjadi warga Roma. Saudaraku, tentu dengan membayar harga yang mahal. Tetapi satu kali kena cahaya, dia jatuh ke tanah. Nah, waktu kita jatuh ke tanah, tanah itu nggak ada artinya. Saat saudara merasa engkau tidak berarti, nothing. Engkau ini bukan apa-apa. Waktu engkau lahir pun, engkau tidak bawa apa-apa. Dan itu mesti diingat. Kita mesti menyadari bahwa kita ini sebenarnya bukan apa-apa. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, ya saudaraku, kita boleh hidup. Tapi kita mesti mati dari keakuan kita. Ya, dan tujuan khotbah ini adalah supaya hidup ini kemudian berbuah banyak, tadi dikatakan, menjadi berkat. Lihat pohon itu tidak makan buahnya sendiri.
buahnya dimakan oleh orang. Dia tidak bangga dengan itu. Ya, dia hanya berbuah dan dipetik jadi untuk makanan. Saudaraku, paling penting kalau saudara bisa hidup ini, memberikan makanan kepada orang lain. Bukan makanan nasi saja, itu untuk kehidupan yang sementara, ya itu juga bagus. Tapi kalau saudara bisa memberikan makanan rohani, saudara mulai bisa menjadi pimpinan komsel yang bisa dari hatimu membawa firman Tuhan supaya mereka mengalami hidup kekal. Wah, ini luar biasa. Ini harganya tidak ternilai, yaitu berkat kehidupan kekal. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus telah menjadi jalan keselamatan bagi semua bangsa, semua. Ya, bukan hanya orang bule, tapi Yesus mati justru dia mati untuk bangsanya, bukan orang bule. Dimulai dari Timur Tengah. Ya, saudaraku, kematian Yesus untuk semua bangsa. Apa akibatnya? Akibatnya dia petik kemuliaan yang sangat besar. Kenapa? Karena dia dimuliakan oleh semua bangsa. Semua. Agama Kristen, saudaraku, itu semua bangsa sudah menerima. Ya, semua. Bahkan Tuhan masih merencanakan suku-suku yang belum terjangkau melalui hamba-hamba Tuhan. Saudaraku, yang sampai detail-detail, semua suku yang ada di muka bumi, kata Tuhan harus ada wakilnya untuk bisa memuji Tuhan. Memuji Yesus. Ini luar biasa. Saudara, timbulnya kesadaran, ya, kalau saudara sudah sadar akan mati. Kita mesti sadar ya, bahwa kita ini akan mati. Ya, tapi kadang-kadang belum mati sudah merasa mati, betul enggak? Pernah deh, saudara merasakan, mati aku. Ya tak? Kapan? Kalau sudah kena problem. Ya, sakit divonis dokter, tinggal 3 bulan. Sudah akan berkata, mati aku. Ya, saudaraku, Bapak Hadi Surya Lesmana divonis dokter, umurmu kurang lebih setengah tahun. Kalau saya melihat memang kondisinya begitu. Tapi diperpanjang Tuhan sampai 7 tahun. Dia survive. Wah, tapi pikirannya mati. Ya, saudaraku. Jadi kesadaran akan mati ini disebabkan banyak faktor. Salah satunya kondisi tanpa pengharapan. Ya, sudah terpojok, ekonomimu hancur. Sudah berkata, kok gini ya, mati ya. Kadang-kadang ini penting. Ya, kita menemui jalan buntu. Kita menemui sakit penyakit. Dan kita merasa no hope. Ya, seperti 4 orang kusta. Orang kusta dulu nggak ada obatnya. Dan terus ngerogoti. Kalau sudah pernah lihat orang kusta, menjijikan. Ya, apalagi kalau lukanya itu enggak kering, basah gitu ya. Hidungnya habis, tambah lama tambah habis, jari-jarinya habis, dan menjijikkan begitu. Ya, wah, dan bau, enggak enak, ya, saudaraku. Dan itu zaman dulu tidak ada obatnya, saudara. Situasi kematian seperti itu, harus ditambahi dengan satu sikap lagi. Jadi kalau sudah terpojok, mau mati. Tapi ada orang yang sudah mau mati, mementingkan diri sendiri. Nanti kalau aku mati ya, jangan lupa ya, bongpaiku mesti yang mewah.
Loh, mati kok masih mikir bongpai. Ada orang, kamu nanti belikan yang, waduh hongsinya yang dan peti matinya minta. Dulu ada orang kaya, minta peti matinya itu dari luar negeri. Dan didatangkan. Waktu itu saya juga ikut mengantar. Ya, bukan main, harganya bukan main. Ya, jadi masih sebelum mati itu masih punya keinginan mementingkan diri. Ya. Nah, kalau kita bisa tidak mementingkan diri, ya, itu luar biasa. Seperti nanti kita baca cerita 4 orang kusta yang menjadi berkat justru bagi banyak bangsa. Orang yang terbuang tapi bisa menjadi berkat. Mari untuk itu kita baca 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 1 sampai 11. Kita baca bergantian 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 11. Ini peristiwa ditulis waktu orang Israel dikepung oleh tentara Aram, ya. Saudaraku, dan mereka dalam kondisi kelaparan luar biasa. Kita baca ayat 1 sampai 11, kita baca bergantian, nanti kaum wanita membacakan lebih dulu, semua kaum wanita, nanti semua kaum pria ayat yang genap. Mulai, 2, 3. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini sesukat tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan 2 sukat jelai akan berharga sesikal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah, katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah, sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita.
Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi, lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu ke istana raja. Amin. Sudah melihat cerita ini luar biasa. Ada 4 orang kusta, tapi dia sudah mendengar berita dari Elisa. Di dalam suasana kelaparan, kota sedang dikepung. Saudaraku, Elisa berkata, besok akan terjadi mujizat. Mujizatnya caranya gimana tidak diterangkan. Cuma dikatakan besok akan terjadi, harga akan turun segera. Wah, mereka berkata mana mungkin, apalagi panglimanya berkata, ya apakah Tuhan itu punya jendela-jendela dari sorga, lalu ya mencurahkan berkat-berkatnya, apa mungkin? Tapi 4 orang kusta ini, waktu mendengar berita itu, mereka pikir, buat apa ya kita duduk-duduk di sini, di luar ini. Mereka pun tidak boleh masuk kota, karena orang kusta, orang yang harus ya diasingkan. Orang itu takut menular, dan orang ini sungguh terpojok hidupnya. Ya, sudah lihat, orang-orang ini dia berkata berkali-kali, kalau kita diam di sini, mati. Nah kalau kita pergi ke musuh, mungkin kita bisa hidup, karena di situ mereka lihat kita kusta, pasti tidak digubris, ya dibiarkan. Nah kemungkinan itu, yuk daripada kita duduk-duduk di sini, yuk mati juga. Nanti kalau kita ke sana dibunuh, ya mati juga. Sudahlah, lebih baik kita ke tentara musuh. Mungkin ada sisa-sisa makanan. Jadi, saudaraku, yang pertama dimulai dengan percaya firman nubuat. Firman yang memberitahu di hari kemudian akan terjadi begini. Ya, dan mereka memilih untuk hidup. Kami mau hidup. Ya, jadi semua kita pasti dihadapkan dengan pemilihan, bukan? Waktu kita kecil, kita nggak bisa milih. Ya, saudara waktu kecil, saudara nggak bisa milih lahir anaknya siapa, bisa milih. Oh aku nggak mau, ibuku orang miskin, aku mau lahir dari orang kaya supaya aku jadi kaya, bisa? Nggak bisa. Jadi waktu sudah kecil sudah nggak bisa milih. Namamu saja nggak bisa milih. Dipilihkan. Kalau dipilihkan oleh bapak ibunya baik, lumayan. Betul nggak? Tapi kalau dipilih oleh bapak ibunya namamu yang aneh, ya seumur hidupmu namamu aneh. Makanya kalau di orang-orang Batak itu seringkali namanya aneh-aneh. Ya misalnya namanya si borong-borong. Loh kok borong-borong? Ya memang ibunya lagi borong-borong, terus melahirkan. Makanya nama anaknya si borong-borong. Ya, jadi saudaraku, kadang-kadang kita diberi nama oleh orang tua kita pun kita nggak bisa komplain. Kenapa? Nggak bisa milih. Tapi setelah dewasa kita bisa ke pengadilan. Saya mau ganti nama saya. Nama saya jelek. Bisa ya? Setelah saudara dewasa. Ya, semua orang itu pasti dihadapkan dengan pemilihan. Ya, dan pemilihan kita harus karena respons dari perkataan Allah yang memberitahu ini loh hidup kekal. Kalau kamu nanti mati, nanti kamu bangkit. Wah, aku mau percaya itu. Ya, saudara, kita melihat di sini, saudara
orang yang berhikmat itu memilih yang lebih penting untuk hidup mendatang. Kenapa? Karena hidup mendatang itu sifatnya kekal, terus. Selamanya loh. Jadi kalau sudah salah memilih di bumi ini, selamanya engkau akan celaka. Sama, waktu kita memilih istri. Begitu salah memilih, aduh. Betul nggak, Asko? Atau memilih suami yang, wah dulunya bagus. Tapi setelah menikah, nempilingi terus. Sudah mau cerai. Kalau menurut Alkitab nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau orang sudah salah memilih itu, aduh. Makanya jangan buru-buru deh. Untuk pemuda-pemudi, jangan lihat, wah dia cantik, dia ganteng, dia kaya. Orang kaya belum tentu hatinya baik. Ada orang kaya yang hatinya baik. Wah itu namanya saudara dapat berkat. Itu puji Tuhan. Ya, ada orang pandai tapi hatinya busuk. Ada enggak? Oh banyak juga. Ya, saudara. Karena itu, saudaraku, percayakah saudara akan perkataan Tuhan yang akan memilihkan saudara? Karena dia itu pencipta. Dia itu memberi desain, rencana. Yuk kita baca 2 ayat ini bersama-sama. Bahwa kalau kita memikirkan, kita ini mati lalu kemana gitu. Itu hikmat. Sama-sama kita bacakan Pengkhotbah 7 ayat 2, 3. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Nah, saudara kalau diundang ke pesta lebih senang, betul? Aneh ya, kalau Tuhan ngomong apa? Ke rumah duka itu mestinya lebih baik. Tapi orang ke rumah pesta, waduh, pesen pakaiannya kadang-kadang tidak mau sekali pakai. Waduh, pokoknya nanti dititeni orang. Waduh, siapa toh yang lihat pakaian saudara? Gitu. Tapi orang itu kadang-kadang begitu rupa. Kalau ke rumah pesta itu wah diingat-ingat. Tapi kalau ke rumah duka, wah sudah. Ayat ini berkata, supaya orang yang hidup memperhatikan. Pengkhotbah 7 ayat 4 sama-sama 2, 3. Orang berhikmat senang berada di rumah duka. Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Nah ini kesenangan. Saya senang kemana? Gitu. Saya itu nggak senang di rumah pesta, kenapa? Lama. Nanti ada penari-penari yang seronok dan sebagainya. Suaranya bising. Waduh, aduh. Apalagi di Indonesia. Kalau di barat itu kan enak gitu. Kalau di sini pokoknya wah keras-kerasan. Waduh, apalagi disuruh duduk paling depan. Aduh, nggak enak. Jadi ke rumah pesta bagi saya bukan senang. Ya. Nah, saudara, kusta zaman dulu itu penyakit yang tidak bisa diobati. Dan Alkitab melambangkan penyakit kusta itu dosa. Karena itu dalam kitab Imamat begitu banyak aturan tentang kusta. Kenapa? Karena itulah bayangan gimana ya orang kusta itu. Dia mesti disingkirkan, dijauhkan dari orang banyak, artinya dipisahkan. Nah begitu juga dosa. Kata Tuhan upah dosa itu maut. Maut berarti dipisahkan dari Allah secara kekal selama-lamanya. Jadi nggak boleh datang ke sorga, nggak boleh. Ke tahta Tuhan tidak boleh. Dipisahkan, saudaraku. Karena itu pilihan saudara itu harus membawa suatu tindakan yang penting. Seperti yang dilakukan oleh
4 orang kusta ini. 4 orang kusta ini pikir daripada kami mati di sini, nanti kalau lebih baik kita pergi ke tempat musuh. Karena kami percaya perkataan itu dari Nabi. Berkata besok akan terjadi mujizat. Dari mana mujizat? Barangkali. Ya. Karena ini perkataan Tuhan pasti terjadi. Karena itu mereka memberanikan diri. Pergi ke kemah musuh. Nah, aneh ya. Tapi oleh karena yakin akan terjadi sesuatu. Nah, itu membuat tindakan. Saudara juga begitu ya. Kalau sudah percaya bahwa ada hidup yang kekal, ayo toh bertindak. Ayo bertobat. Tinggalkanlah. Pergi ke dukun-dukun. Masih banyak anak Tuhan. Pergi ke dukun. Cari ya nomor dan sebagainya, togel dan sebagainya. Anak Tuhan masih begitu. Halo, dengar tidak itu? Tapi banyak orang tidak mau dengar. Kalau ada masalah, ya masih pergi ke dukun. Celaka. Tidak mau dengar perkataan Tuhan. Ya. Percayamu membawa tindakan, tindakanmu sering bisa benar atau salah. Nah ini penting, ya, karena itu suku Tuhan itu menilai pilihan saudara ini apakah pilihan iman. Pilihan iman membuat Tuhan itu turut bekerja. Kalau saudara dengan iman, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan berkata, seperti apa yang kamu ucapkan kepadaku, begitulah aku perbuat kepadamu. Seperti yang Anda percayai, begitu juga Allah akan berbuat padamu. Kalau engkau percaya Allah baik, apa harus engkau lakukan? Memuji Tuhan. Coba memuji Tuhan, karena itu memuji Tuhan di gereja itu penting. Kalau sudah suka memuji Tuhan, Allah itu baik, baik, baik. Dalam hidupmu jadi baik. Ini penting ya. Tuhan kata, apa yang kamu ucapkan di hadapanku, itu akan aku buat kepadamu. Apa yang kau ucapkan pada Tuhan? Banyak orang kalau ada masalah, Tuhan kok gitu? Saya kecewa sama Tuhan, itu saya dengar dari jemaat berkali-kali kalau ada masalah, mereka kecewa melontarkan kata-kata yang gak enak sama Tuhan. Saya berkata, berani ini. Kok berani toh sama penguasa? Kok berani ini menyalahkan Tuhan? Kok gak mengoreksi diri? Nyalakan Tuhan. Sebab Tuhan itu melihat. Dia punya mata untuk melihat loh. Mari kita bacakan Amsal 5 ayat 21. Semua bersuara. 2, 3. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasinya. Karena segala jalan orang terbuka di mata Tuhan. Setiap langkahmu diawasi. Halo. Hati-hati, mungkin sudah berkata, oh masa toh Tuhan itu lihat saya di sini, di kamar tersembunyi. Ya, saya waktu ke Korea dengan Pak Ardi yang mengajak saya, temani saya belum pernah keluar negeri, yuk ke Korea, kebetulan ada di tempatnya Yonggi Cho, oke deh. Lalu kita nginap di hotel dan sorenya dia pergi jalan-jalan, tak pergi sebentar, iya aku capek, aku mau tidur. Ya di kamar saja, kering di kamar. Kering, saya pikir siapa telepon? Saya dengarkan, lalu dia berkata, aku perempuan Korea cantik, mau nggak ditemani? Loh, coba kalau saya
sembarangan hidup. Saya berkata, ini temanku baru aja pergi ke toko lama. Wah, saya di luar negeri, nggak ada orang tahu. Tapi siapa yang tahu? Tuhan. Nah ini kita mesti mengerti, langkah saya pun diawasi oleh Tuhan. Ya, engkau mesti sadar, segala jalan orang itu terbuka di depan mata Tuhan. Saudara ke dukun, Tuhan lihat. Saudara ke orang pintar, Tuhan lihat. Ya, saudara, hatimu pun Tuhan tahu. Hati-hati. Kalau engkau sudah mikirkan yang tidak baik, cepat dibersihkan Tuhan. Saya nggak mau mikir begitu. Amsal 15 ayat 3, 2, 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Iya, mata Tuhan itu ada di segala tempat. Jangan, kalau kamar tersembunyi, kalau ke luar negeri, nggak ada yang tahu. Tahu, ya, dia itu mengawasi, baik orang baik maupun orang jahat. Semua diawasi oleh Tuhan. Dan Tuhan mau melihat, apa toh tindakan apa yang akan dilakukan. Saudaraku, apakah tindakanmu itu tindakan berdasarkan iman? Seperti 4 orang kusta ini. Tuhan melihat iman 4 orang kusta ini. Ya. Nah, waktu saya baca ini saya ingat. Oh ya, di dalam perjanjian baru juga ada cerita. Ya, 4 orang juga. Ya, dan 4 orang ini dengan imannya bawa temannya yang sedang sakit, lumpuh di atas tempat tidur, diangkat dengan tempat tidurnya. Coba kalau tempat tidur kasur ya, kalau diangkat mesti 4 orang ya, ujung. Coba kalau 2 bisa enggak sama kasur? Kan sulit, mesti 4 itu. Dari 4 orang. Karena itu dalam hidup itu, kalau sudah mau bangun rumah, pasti penting paling tidak 4 pilar, betul? Kalau satu rumah, itu mesti ada 4 pilar. Nah, itulah 4 Injil. Dalam hidup kita pilar-pilar Injil harus kokoh dalam hidup kita. Saudaraku, ya, yang penting apa sebetulnya? Kita melihat 4 kesatuan. Dan ada sesuatu yang paling penting. Kesatuan yang tanpa nama. Betul enggak? 4 orang kusta ini enggak ada tulisannya namanya siapa. 4 orang pengusung dalam Injil Markus juga tidak dituliskan siapa. Siapa yang membuat orang lumpuh itu bisa sembuh? 4 orang ini. Apakah dia dapat nama? Tidak. Sama sekali tidak. 4 orang ini bukan orang yang mencari nama. Kalau kita mau bersatu, banyak orang bersatu, tapi masing-masing cari nama. Lihat aja. Namanya kongsi. Kongsi, cari, aku yang paling banyak korban. Aku yang paling, nah, kalau sudah paling gitu, kongsinya pecah pasti pecah. Benar enggak? Karena masing-masing paling. Aku keluar duit, kamu keluar tenaga tok. Ya sudah duitnya kamu jalankan dewek, kan gitu. Masukkan bank aja, jangan berusaha. Kalau mau kongsi ya sama orang pinter bisa memutar uang itu wah mahal. Harus dihargai lebih daripada duit dong. Jangan, saya yang keluar duit. Banyak orang kongsi begitu. Aku pokoknya yang keluar duit. Loh,
keluar duit nggak punya otak gimana? Bisa berhasil? Tidak. Ya. Punya otak, nggak punya kemauan kerja, bisa? Nggak bisa, makanya kongsi itu mesti ada yang punya otak, ada yang punya tangan, betul nggak? Baru bisa terjadi. Karena itu unity ini, kesatuan, ya, kesatuan. Dan ini akan memperbaiki orang lain. Tujuannya untuk orang lain loh. Lain loh, kalau kesatuan untuk kita kaya. Nah itu lain lagi. Itu kongsi itu ya. Kalau kongsi itu semua jadi kaya. 4 orang. Ya, kalau 4 orang berkongsi, 4-nya kaya. Tapi kalau 4 orang ini, saudaraku, nanti kita melihat 4 orang yang pengusung ini tidak untuk nama mereka. Nama mereka enggak ada, tidak tersebut. Luar biasa. Ya. Dan ini yang harus kita lakukan. Akibatnya apa, saudaraku? Lalu ayat yang ke-6 mengatakan, Tuhan telah membuat. Waktu mereka bertindak iman, Tuhan telah membuat apa? Keajaiban. Kalau saudara melakukan dengan unity dan kesatuan. Jadi gereja ini bukan karena semata-mata saya sayang, tidak mungkin. Ada istri saya, ada anak-anak saya yang ikut dari awal. Ada Pak Yan di sini. Ada beberapa dulu Pak Willy dan sebagainya yang juga membangun gereja ini. Bukan saya toh, ada saudara yang berkorban. Benar enggak? Kalau cuma saya, wah Pak Bekti hebat. Siapa yang hebat? Yang hebat kita semua. Yang mau bersama-sama unity in spirit. Kita bersama-sama dan berani korban. Ada orang yang memang cuma hanya lihat saja. Tapi saya melihat beberapa orang di sini betul-betul berkorban. Uangnya korbankan, tenaganya korbankan. Mau memberikan waktu. Ya, untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, terjadi keajaiban. Kenapa terjadi? Karena firman Tuhan. Firman Tuhan sudah mengatakan. Dan Alkitab menulis, anak itu nanti kalau lahir, namanya disebut orang apa? Ajaib, wonderful. Pertama itu wonderful, kalau dalam bahasa Inggris begitu. Wonderful, lalu penasihat. Kalau bahasa Indonesia, penasihat ajaib. Tapi mesti ajaib. Namanya siapa pertama? Ajaib. Karena itu kalau ajaib, nama kedua penasihat. Kenapa orang nggak mau dengar nasihat Tuhan? Karena nggak mau ngalami ajaib. Bahasa Indonesia penasihat ajaib digabung. Tapi mesti urutannya begitu. Namanya siapa? Ajaib. Lalu penasehat. Kalau sudah merasa Tuhanmu ajaib, engkau mau nurut. Amin. Mau mengalami keajaiban? Nurutlah. Loh aku sudah ikut Tuhan, kok enggak pernah ajaib? Ya kamu enggak mau nurut ya. Nomor 1 ini loh, ajaib. Diakui dulu. Nanti saudara mau terima nasihat. Yang terakhir, orang-orang ini setelah dia lihat, waduh semua lari, dia ambil emas, gelang dan sebagainya. Wah dia kumpulkan, dia tanam di tanah ini ya tempatku, ini punyaku ya. Oh ya, wes ini punyaku ya. Semua 4 orang ini melakukan, habis itu keluar lagi ke kemah lain, ngambil lagi barang-barang. Waduh ya mereka wah bergembira ya luar biasa. Tapi di tengah-tengah itu seorang berkata, apa enggak salah? Kita ini enak-enakan. Nah, ingat ya. Kalau saudara mulai sudah diberkati, ingat. Hidup diberkati itu untuk memberkati. Jadi kalau saudara bisa berhasil lulus sekolah,
Nah, lulus sekolah untuk apa? Untuk dirimu sendiri, wah punya perusahaan gede sendiri, keluarga sendiri, punya keluarga sendiri, atau untuk Tuhan? Saya melihat banyak orang juga kaya raya, tapi kalau untuk Tuhan, derma. Sorry ya, tapi banyak yang bersifat begitu. Derma, mendermakan. Derma itu baik. Ya, itu kebajikan. Tapi kalau saudara mau ikut untuk bisa diberkati Tuhan, saudara mesti belajar mengerti, ini kerajaan. Saya mau all out untuk kerajaan Tuhan. Saudaraku, hidup berbuah menjadi berkat kalau berani ditaburkan. Mati lebih dulu. Mati daripada tujuan-tujuan pribadi. Tapi demi untuk kerajaan Tuhan. Saudaraku, apa? Mati dari apa? Karena kita bicara tentang keluar dari Babel. Mati dari egoisme. Ya, sehingga orang ini berkata tidak patut yang kita lakukan. Enggak patut kita makan minum enak-enak. Waduh, nih. Yang lain di kota mereka lagi sengsara. Ya, saudara, walaupun orang ini tidak tertulis namanya, perbuatan mereka tertulis. Nanti kalau Tuhan hakimi kita, dihakimi menurut apa kata Tuhan? Bukan menurut nama. Dihakimi menurut perbuatan. Karena itu nanti ada buku-buku perbuatan. Engkau berbuat apa? Ayo. Engkau sudah berbuat apa untuk orang Kristen yang lain? Engkau sudah berbuat apa? Saya mau tanya. Saudara semua di sini sudah berbuat apa untuk orang Kristen yang lain? Apakah saudara membangun iman mereka? Waktu mereka susah, mereka kunjungi, engkau tolong. Waktu mereka orang Kristen mau cerai, engkau kunjungi, engkau ngomongi jangan. Nah, engkau berbuat apa? Apakah engkau mau cerai? Ya, itu kan urusan, ya dia mau cerai ya cerai. Ya. Kok saya ikut-ikut susah? Nggak usah. Nah itu. Kalau kita sudah egois, kita hidup untuk diri sendiri. Tapi perbuatan 4 orang ini dicatat dalam Alkitab. Nah, karena itu ayat ini paling penting akhirnya. Dia berkata dalam ayat 9. Lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik. Tapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Enggak patut. Karena itu saudaraku, mereka pikir, iya ini kabar baik. Ya, masih banyak yang menderita. Masih yang ada dalam ketakutan. Yuk kita memberitahu. Bukankah sekarang banyak orang lagi ketakutan situasi dunia, ekonomi, keamanan, di mana-mana. Orang hidupnya sekarang ini serba takut. Di Eropa juga begitu. Takut dirampok, takut, ya, yang lalu toko-toko di Paris itu yang hebat-hebat, toko-toko yang biasanya dibelanjai oleh orang Jepang, orang Chinese, dirampok semua, dipecahi kacanya. Orang hidup dalam ketakutan. Kenapa? Karena mereka tidak menerima Tuhan. Tidak mendengar Injil. Ya, Alkitab mengatakan, kalau kamu tahu apa yang baik, tapi kamu tidak lakukan, kamu berdosa. Kamu tahu itu baik, tapi kamu enggak lakukan, itu dosa. Menolong orang supaya selamat, itu terbaik. Dan itu saudaraku, kunjungilah keluargamu yang belum kenal Tuhan. Coba ceritakan pada mereka. Ya, tentang Tuhan Yesus.
supaya mereka selamat. Ya, Yakobus 4 ayat 7 mengatakan itu. Jadi kalau ada sesuatu orang tahu itu baik, tapi dia tidak melakukan, itu dosa. Karena itu mari seperti 4 orang ini. Mereka tahu, wah ini enggak baik kita ini makan minum seenaknya. Yuk kita balik seperti orang ini, balik memberitahu. Ternyata di sana semua pada lari, pergi. Yo, makanan banyak di sana. Ayo supaya kamu hidup. Panglima tadi yang berkata mengejek kepada Nabi Elisa. Mana mungkin ya waktu diberitahu ini dan betul semua rakyat keluar dari ya kepungan dari kota Samaria. Maka panglima tadi yang berada di pintu gerbang diinjak-injak mati. Kenapa? Karena tidak percaya. Saudaraku, dan semua orang diberkati, mendapat hidup. Apa yang kau berikan yang terbaik bagi orang lain? Coba saya tanya, apa yang kau berikan terbaik bagi orang lain? Mungkin kau berikan bantuan, ya bantuan. Namanya saja bantuan. Masa saudara mau kasih yang full? Ya, saudara, bantuan uang itu penting memang. Kita harus melakukan. Saya pun sudah begitu banyak. Ya saya lakukan. Ada orang-orang, sudahlah Pak Bekti, coba tulis. Ini utang saya. Ya udah saya simpan kertasnya. Sampai sekarang nggak pernah muncul. Hampir semua. Benar, hampir semua. Cuma ada beberapa saja di bawah tangan ini yang muncul kembali, membalikkan. Dan yang satu saja yang lebih hebat, muncul kembali, membalikkan, plus beli bis untuk gereja. Tapi bis bekas ya, dia orang tidak punya. Tapi bis bekas dulu ada Toyota. Bagus tuh masih. Kita pakai, diberikan. Saya kagum. Ini satu-satunya orang yang tahu budi. Setelah utang sekian yang cukup besar, ya, lalu dikembalikan, lalu bukan hanya kembali, kasih bis. Saya berkata ini exception. Jarang yang begini. Biasanya hilang. Terus tidak ke gereja, karena nanti ketemu Pak Bekti, sungkan. Nah, makanya sekarang saya berkata, wah bisa terhilang gara-gara utang. Sekarang saya nggak mau begitu. Ya, nanti sudah dengar, oh kalau gitu Pak Bekti bisa diutangi ya. Ada juga yang betul-betul saya tahu, yang saya kenal dan kepepet. Masih bukannya tidak. Tapi jangan, berita ini, ini kesempatan nih saya. Ada, ya, tempat pinjam meminjam. Saudaraku, mari datang kepada Tuhan sumber kehidupanmu. Dia memperhatikan engkau. Mari kita mau datang pada Tuhan dan percaya, ya Tuhan aku percaya bahwa jalanmu jalan yang luar biasa. Aku mau ikuti jalanmu, jalan kebenaran dan hidup. Dan kita memuliakan Tuhan dengan jalan itu. Mari kita datang pada Tuhan, ya.